Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Titin Melestari, dalam mata pelajaran ekonomi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional terbagi menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, pendapatan nasional adalah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pelaku ekonomi yang memiliki faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa dalam satu tahun tertentu. Yang ketiga, pendapatan nasional juga disebut sebagai dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan-pendapatan yang berasal dari 4 faktor produksi, yaitu tanah yang disewakan, upah tenaga kerja, bunga atas modal, dan keuntungan perusahaan. Yang keempat, pendapatan nasional merupakan indikator pengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, jadi kesimpulannya, pendapatan nasional adalah keseluruhan pendapatan yang diterima oleh suatu negara dalam periode 1 tahun, baik berasal dari total nilai barang atau jasa yang dihasilkan atau dari pendapatan yang diterima atas penggunaan faktor-faktor produksi. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product disingkat dengan PDB atau GDP, merupakan nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga masyarakat di suatu negara, termasuk warga negara asing, dalam satu periode tertentu. Jadi, PDB atau GDP ini pengukuran nilai produksinya tanpa memperdulikan asal warga negaranya. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product disingkat dengan PNB dan GNP adalah produk dihitung berdasarkan warga negaranya saja, yaitu dengan cara mengembalikan pendapatan warga negara asing yang ada dalam negeri ke negara asalnya, dan sebaliknya pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikembalikan ke negara Indonesia, sehingga pendapatan tersebut menambah produk nasional bruto, dan pendapatan warga negara asing ke negara asalnya akan mengurangi produk domestik bruto. Yang ketiga, produk nasional neto atau net national product didapatkan dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income atau disingkat dengan NNP atau NNI didapatkan dari produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income disingkat dengan PP atau PI, merupakan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat. Namun, tidak semua pendapatan tersebut diterima oleh masyarakat karena masih harus dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan,
dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer payment, sehingga pendapatan perseorangan didapatkan dari pendapatan nasional neto dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer payment. Yang keenam, pendapatan disposable atau disposable income, disingkat dengan PD atau DI, adalah pendapatan yang diterima masyarakat setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, pendapatan disposable ini juga disebut dengan pendapatan bebas, yaitu masyarakat bebas menggunakannya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, berikut ini adalah gambar sistematika konsep pendapatan nasional. Selanjutnya, manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui jenis perekonomian dan strukturnya. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui suatu negara cenderung digolongkan negara dengan struktur perekonomian agraris atau industri. Yang kedua, membandingkan data pendapatan nasional antar negara lain. Misal dapat diketahui mengapa negara A pendapatan nasionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara B. Yang ketiga, membandingkan data dari waktu ke waktu. Karena pendapatan nasional dihitung setiap 1 tahun sekali, sehingga dapat melihat kemajuan atau kemunduran dari setiap sektor perekonomian yang ada. Yang keempat, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Dari data yang tersedia, dapat diambil kesimpulan dan langkah yang harus diambil untuk memperbaiki perekonomian. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu pembelajaran jarak jauh anak dari rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap ceria. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.